Tema yang akan saya sampaikan adalah hati yang melayani sebenarnya. Melayani itu adalah suatu anugerah Tuhan sebenarnya. Saya punya beberapa teman ya, berbicara sewaktu kami pelayanan di marketplace. Teman saya berbicara begini, ada orang pengen jadi leader di satu pelayanan, tapi kalau Tuhan tidak panggil itu tidak bisa. Makanya tadi saya katakan apa? Adalah suatu anugerah. Apapun yang kita kerjakan di pelayanan, itu adalah anugerah. Bahkan teman saya pernah berbicara di marketplace, orang ini melayani pengen duduk di jabatan tertentu, tapi sampai meninggal dia nggak pernah duduk di posisi itu. Artinya apa? Tidak ada anugerah Tuhan untuk dia di posisi itu. Jadi kita semua yang melayani, sebenarnya itu adalah suatu anugerah Tuhan yang besar. Sebenarnya bukan anugerah juga, tetapi ada satu kepercayaan yang apa? Tuhan berikan kepada kita semua. Kalau ditanya saya mau jadi gembala, jujur jawabannya apa? Pasti begini. Tapi nggak bisa, kalau Tuhan udah suruh pasti dia cecer terus. Nah, oke. Dan pelayanan atau melayani itu sebenarnya juga bukan hanya di gereja, di usaha juga melayani. Saya kira kalau bagi yang punya karir di bisnis di mana-mana, perusahaan kan selalu orientasinya apa? Customer is the king. Ya, artinya melayani. Jadi istilah melayani itu bukan hanya di gereja, tapi di mana-mana sebenarnya, terutama di bisnis. Coba deh kalau ada customer yang pesen barang, minta dikirim cepat, kirimnya 3 hari. Ya sudah, besok nggak datang lagi dia, nggak beli lagi. Jadi melayani itu di setiap aspek kehidupan. Demikian juga suami, demikian juga istri. Jadi saling memberikan pelayanan yang baik. Ya. Apakah anak-anak sekolah, di sini ada anak sekolah juga. Gimana kalau anak-anak sekolah melayani? Coba renungkan. Gimana kalau anak-anak sekolah melayani? Anak sekolah tidak langsung melayani gurunya, tapi apa? Sebenarnya secara tidak langsung melayani orang tuanya dengan apa? Rajin belajar misalnya, ya, ikutin saran-saran dari orang tua, itu juga sudah melayani orang tua. Kemudian PR-PR yang diberikan oleh guru dikerjain, itu sudah melayani gurunya secara tidak langsung. Jadi semua aspek kehidupan kita melayani, ya. Siapa saja sih orang yang melayani? Sebenarnya semua orang, baik orang percaya, orang yang belum percaya Tuhan, juga semua melayani. Ya, saya bisa memberi contoh Ibu Teresa. Dia selama 87 tahun hidupnya itu mungkin lebih dari separuh itu melayani. Ibu Teresa melayani siapa? Orang miskin. Melayani siapa lagi? Orang sakit. Itu bagian yang paling paling sulit bagi orang-orang untuk mau melakukan itu. Orang miskin, orang sakit, orang sekarat, itu yang dilayanin oleh Ibu Teresa. Bukan sehari, bukan sejam, tapi bertahun-tahun. Bertahun-tahun ditambah sampai puluhan tahun. Nah, itu bukan hal yang mudah bagi seorang Ibu Teresa. Bukan hanya itu, melayani yatim piatu. Kemudian dia ekspansi pelayanannya. Pelayanan kemana lagi? Orang-orang, tadi saya katakan orang-orang sakit. Nah, ini sakitnya yang tidak ada obatnya waktu itu. Mungkin tahun 90-an tidak ada obatnya, belum ketemu. Mungkin sampai sekarang ada yang ketemu, tapi belum bisa menuntaskan. Nah, penyakit HIV, dia melayani loh. Waktu tahun 90-an itu. Siapa sih yang mau berkorban untuk melayani orang-orang yang demikian? Tetapi ternyata Tuhan menaruh anugerah yang besar kepada Ibu Teresa. Tuhan memberikan anugerah yang besar. Mungkin secara kasat mata kita bilang, ngapain ya? Susah-susah pergi ke India melayani di sana. Tapi Tuhan taruh sesuatu di hati Ibu Teresa untuk melakukan itu. Dan dia melakukan itu dengan baik sampai akhir hidupnya. Kemudian ada seorang
wanita yang memperjuangkan hak-hak bersekolah. Itu namanya Malala Yousafzai. Itu bisa dicek di Google, itu siapa dia. Dia memperjuangkan supaya anak-anak bisa bersekolah di salah satu negara. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2012 karena dia memperjuangkan hak perempuan, karena di negaranya itu hak perempuan itu sulit sekali tidak mendapat bagian. Dia ditembak di lehernya pada tanggal 9 Oktober 2012. Ya 10 tahun lalu dia ditembak di lehernya dan di kepalanya. Kemudian PBB memberikan dia penghargaan, dan bahkan di 2014 dia mendapatkan Nobel. Perjuangan hak-hak kaum perempuan. Sehingga pelayanan itu kalau kita lihat dua orang, Ibu Teresa sama Malala tadi, Malala itu malah melayani sambil sampai mengorbankan nyawanya dipertaruhkan. Jadi sahabat LTVC, pelayanan itu semua orang bisa lakukan. Orang baik juga bisa, orang jahat juga bisa. Jadi dua ini bisa. Oleh sebab itu kita harus mengerti Tuhan tuntun kita, pelayanan kita di mana, ya. Melayani dengan tulus itu berarti pekerjaan pelayanan yang dilakukan dengan hati yang murni, tidak dicemari dengan pikiran yang jahat. Tadi kita bicara Ibu Teresa sama Malala, pikiran mereka murni di dalam pelayanan. Tidak ada pikiran-pikiran jahat yang ada di dalamnya. Tidak ada agenda tersembunyi di dalam pelayanannya. Tidak ada apalagi kepentingan diri sendiri di dalam pelayanan itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam pelayanan bisa kesal? Bisa. Apakah dalam pelayanan bisa tidak disukai oleh orang lain? Bisa juga. Ya. Bisa juga. Nah, tetapi dalam kasat mata kita nggak bisa melihat, ya, pelayanan yang waktu kita kesal atau tidak suka itu sulit kadang-kadang dalam kasat mata, tidak bisa dilihat. Tapi apabila kita melayani dengan hati yang tulus, pasti ada sukacita, ya, pasti ada sukacita. Yang pasti jangan biarkan urapan itu meninggalkan kita. Oke. Di Kisah 16 bisa dibuka, di Kisah 16 ayat 9-10 kita bisa baca dua ayat. Di Kisah 16 ayat 9-10. Sudah? Oh iya, oke. Nah, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita pada saat kita melayani dengan hati tidak cukup. Paulus itu melayani dengan luar biasa, ya. Dia berkorban, memberikan waktunya, melayani tanpa pamrih dengan uangnya sendiri, tapi itu tidak cukup. Dua ayat ini memberikan kita gambaran melayani juga harus apa? Dengan tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu untuk koneksi dengan tuntunan itu kita jangan biarkan urapan itu hilang daripada kita. Itu paling penting buat kita. Kenapa? Karena pelayanan kita itu bukan dinilai oleh manusia, tetapi dinilai oleh siapa? Oleh Tuhan. Pelayanan kita itu dinilai oleh Tuhan. Di Alkitab mencatat Raja Hizkia, ya, diizinkan Tuhan extend ataupun diperpanjang usianya selama berapa tahun?
Masih ingat? 15 tahun. Tetapi dalam 15 tahun itu tidak dipergunakan dengan baik. Hizkia tidak mempersiapkan anaknya menjadi raja menggantikan dia. Malah setelah dia mendapat kemurahan dari Tuhan, ya, dia sebagai raja yang harusnya bisa memberkati rakyat-rakyatnya, ya. Malah perbuatannya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia mengizinkan bangsa lain untuk melihat perbendaharaan kerajaannya, yang mana Tuhan tidak suka. Artinya Hizkia itu memamerkan kehebatannya saat itu. Tuhan tidak suka. Yang membuat Tuhan mengatakan, wow, ya sudah, saya tidak berkenan, dan dia benar-benar tidak disukai oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita melayani, kita tidak disukai oleh Tuhan. Ini penting sekali. Bukan buat siapapun, buat saya juga, buat kita semua. Nah, ini penting buat kita, ya. Saya pernah melayani dengan tuntunan Roh Kudus beberapa kali di marketplace itu. Untuk satu-satu posisi itu saya mendapat mimpi dari Tuhan untuk bisa naik. Itu ada. Saya pernah mengalami secara pribadi. Oleh sebab itu memang benar apa yang dikatakan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus itu luar biasa sekali di Kisah Para Rasul itu. Menurut catatan teolog itu ditulis oleh Dokter Lukas, ya, kalau tidak salah, ya. Nah, pengalaman saya mendapat mimpi itu untuk menduduki posisi tertentu, itu kita harus benar-benar firm sama Tuhan. Selalu ada godaan. Kenapa? Akan ada tawaran lain untuk posisi yang lain di dalam pelayanan. Jadi waktu itu saya ambil sikap, saya bilang, padahal yang menawari itu teman baik saya, yang kami sering bersama-sama. Saya ambil sikap, saya bilang, oh tidak, saya dapat mimpinya ini, saya di sini, di pelayanan di marketplace. Saya bukan di sini, saya ditawarin di tempat lain. Saya bilang enggak, saya tunggu aja, kalau memang itu benar dari Tuhan, pasti saya di situ, saya bilang. Benar, saya posisinya di situ. Jadi melayani sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, setelah masuk di posisi itu, apakah pelayanan itu enak? Karena itu tuntunan Tuhan. Itu pertanyaan kemudian. Oh tidak. Awalnya juga diuji. Begitu saya masuk, saya ditinggalin semua orang. Bayangin kalau misalnya, renungkanlah, saya ada di sini, semua pulang. Tinggal saya sendiri di sini. Nah, itu saya pernah alami di pelayanan marketplace. Jadi begitu saya masuk, semua tidak mendukung. Tinggal saya sendiri. Tapi karena saya mimpinya dari Tuhan, begitu itu Tuhan uji kita. Kita yakin gak, teguh gak berjalan bersama Tuhan? Percaya gak urapan Tuhan menyertai pada saat dia menaruh di satu posisi itu? Itu yang Tuhan uji kita. Urapan itu menyertai di setiap posisi. Nah, singkat cerita, saya tidak terpengaruh hati saya, walaupun tadi saya bilang bisa kesel, bisa ini kecewa, ya. Tapi saya menghindari itu. Aku tidak mau mengambil itu. Saya tetap fokus kepada posisi pelayanan yang diberikan kepada saya. Dan singkat cerita, jadi istilahnya jadi putar balik 180 derajat. Tiba-tiba Tuhan kirim banyak orang yang terus mendukung saya. Banyak sekali. Yang tadinya pergi itu banyak sekali. Yang senior-senior yang tidak mau mendukung, tiba-tiba Tuhan kirim teman-teman lain yang dukung, banyak. Nah, bisa berjalan. Nah, inilah melayani itu harus dengan tuntunan Roh Kudus. Dengan hati aja tidak cukup. Jadi dengan hati aja tidak cukup. Makanya anak-anak sekolah juga harus banyak sering berdoa. Di sini kan banyak anak sekolah, ya, harus banyak sering berdoa kepada Tuhan, ya. Jadi kehidupan dia dari kecil itu dituntun oleh Roh Kudus. Harus diajari anak-anak kita supaya banyak berdoa. Dalam keadaan apapun. Memang kalau anak-anak udah nyaman itu semua tinggal Pa, Ma, udah datang semua. Tapi kita harus tetap menanamkan kepada anak kita, harus tetap berdoa, ya. Dan ingat, harus ada tuntunan daripada Roh Kudus.
Jadi dia sendiri harus punya hubungan sama Tuhan. Sehingga dia sendiri harus ada urapan yang bisa koneksi dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam melayani itu menggunakan momentum yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kembali saya berkata mengenai pelayanan yang saya pernah dapat di marketplace, momentum itu saya pakai. Sehingga di dalam 4 tahun tanggung jawab saya, itu terus saya bekerja, ya, bekerja dengan baik. Dan pas di departemen yang saya pimpin itu ada pembukuannya. Jadi tahu dia naik atau turun, asetnya naik atau turun. Ini pelayanan loh, pelayanan aja ada pembukuannya. Dan puji Tuhan di masa berakhirnya saya melayani itu naik. Jadi dari segi aset, dari segi kas, dari segi semua itu naik. Jadi saya melepaskan jabatan itu sebelum saya jadi dipanggil Tuhan jadi apa? Gembala. Itu semua bagus di pembukuan itu, sehingga saya melepaskan jabatan itu dengan sukacita, sehingga yang meneruskan itu tinggal jalan saja. Nah, apakah saya bangga dengan itu? Pertanyaannya. Tidak. Karena Lukas 17 ayat 10 katakan begini, bisa ditampilkan. Lukas 17 ayat 10. Bisa ditampilkan? Ya, ayo kita baca sama-sama. Ayo semua kita baca sama-sama. Lukas 17 ayat 10. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang itu dia. Jadi saya walaupun menghasilkan yang semua yang positif, saya melepaskan itu, tapi saya tahu saya hanya seorang hamba yang Tuhan tempatkan di tempat itu melakukan yang terbaik. Setelah itu saya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena saya bisa buat itu adalah urapan Tuhan yang membuat saya bisa berhasil. Saya sendiri tidak akan bisa berhasil kalau dengan kekuatan saya. Ingat, apapun yang kita kerjakan, apapun, mesti ada urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita. Dan itulah yang akan membuat kita berhasil, dan kita tetap rendah hati. Nah, dari 2 ayat tadi yang kita baca, yang ketiga kita bisa melihat melayani dengan hati itu memiliki hati hamba sebenarnya. Memiliki hati hamba, ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 9 ayat 27, dia katakan begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini penting buat kita, ya. Kenapa Tuhan sayang sama Daud? Kenapa? Sahabat LTVC. Kenapa Tuhan sayang dengan Daud? Daud itu memiliki hati hamba. Di mana kita tahu Daud memiliki hati hamba? Dia sudah diurapi jadi raja, jadi apa? Jadi tukang angkatnya raja kan? Tukang main kecapi untuk raja, ya, disuruh-suruh raja. Padahal dia sudah diurapi jadi raja. Jadi Tuhan melatih dia mau jadi hamba dulu. Artinya mau jadi kacung lah istilahnya, ya. Kalau teman saya berkata begini, aduh Pak Ruslan, kita ini keset dia bilang. Ngerti kan kalau keset, ya? Ya kayak ya diinjak-injak. Ya kita pelayan Tuhan ya mesti punya hati. Kalau kita nggak siap itu jangan, dia bilang. Jangan jadi pelayan Tuhan. Itu teman saya yang berkata, kita kayak keset loh ini pelayan Tuhan ini. Ya. Nah itulah memiliki hati hamba. Dan Daud itu dia tahu persis
urapan itu penting. Urapan itu sangat penting. Dan dia berkata, tertulis di Mazmur kalau tidak salah ya, Mazmur. Jangan biarkan roh itu meninggalkan saya, kata Raja Daud. Jangan biarkan roh itu meninggalkan saya. Itu luar biasa sekali. Artinya dia tahu urapan itu sangat penting membuat setiap orang berhasil, ya. Dan Raja Daud itu sangat menghormati hamba Tuhan. Kapan kita tahu dia sangat menghormati hamba Tuhan? Pada saat dia melakukan kesalahan, Nabi datang menegur. Dia langsung tunduk mengakui kesalahannya. Oleh sebab itu Daud disayang sama Tuhan. Sangat disayang sama Tuhan. Dan luar biasa. Jadi saya kira ketiga hal ini harus kita tanamkan di dalam hati kita, ya. Dimanapun kita berada, ya, di marketplace, di pelayanan, di rumah, di mana-mana. Oleh sebab itu, ya hari ini mari kita, sebentar saya akan akhiri, mari kita nyembah Tuhan yang lebih banyak, ya. Mungkin kita ambil waktu setelah saya akhiri sharing ini, ya, kita sembah Tuhan yang lebih banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya melayani tidak sungguh-sungguh? Coba, bagaimana kalau saya melayani tidak sungguh-sungguh? Coba renungkan. Apakah Tuhan marah? Enggak, ya. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang dua. Always, ya. Yang penting apa? Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui. Bukan datang kepada manusia, datang aja kepada Tuhan, mengakui. Tuhan akan renew kok, akan renew itu semuanya, pelayanan-pelayanan itu. Gak usah khawatir, ya, gak usah khawatir. Karena kenapa? Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi apa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu ya, luar biasa. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kita melayani Tuhan itu yang penting kita tahu kalau kita make mistake atau buat kesalahan, ya kita datang aja kepada Tuhan. Say sorry, ampun, minta ampun, ya. It's very simple. Jadi 3 hal ini saya kira buat kita bisa menjadi pedoman kita, ya, di dalam kehidupan kita. Mari kita